Baik, bagi yang belum masuk grup, boleh masuk grup dulu ya, biar enak ngasih infonya. Takutnya saya ngasih info, misalnya pakai rekaman, tapi teman-teman nggak ada di grup gitu ya. Tahu-tahu masuk link Zoom, nanti nggak ada orang gitu ya, kosong gitu ya. Silakan yang pemodelan perangkat lunak juga ada, sama yang DWDM juga ada. Grupnya, linknya saya share di mata kuliah kita yang dulu gitu ya. Cuma saya lupa mata kuliah apa. Atau bagi yang sudah join grup, boleh mungkin teman-temannya di invite gitu ya. Baik, lanjut. Mata kuliah Data Warehouse dan Data Mining. Kalau mata kuliah yang RPL, tadi hanya teman-teman yang di DSE aja yang dapat. Ya, karena di kita itu terbagi dua kelas, DSE dan AIG. AIG ada dua kelas, DSE ada empat kelas gitu ya. Kelas tiga reguler pagi, satu reguler sore. Nah, kalau DWDM ini semuanya ada enam kelas berarti yang belajar ini ya, karena ini mata kuliah tingkat tiga, tapi semua mahasiswa informatika itu dapat gitu ya. Karena ini terkait dengan tugas akhir juga. Walaupun nanti kita ketemu lagi gitu ya di mata kuliah metode penelitian dan lain-lain, selalu saya sarankan untuk reguler sore itu tugas akhirnya bikin software aja ya, nggak usah yang ini. Kalau yang ini tuh sulit gitu ya. Karena yang angkatan 2022 sekarang udah tugas akhir ya. Jadi saya sarankan untuk TA-nya itu membuat produk perangkat lunak aja, lebih ke arah RPL-nya daripada ke data science-nya gitu ya. Kalau ini data science masuknya. Dari DSE itu kan ada data dan software engineering ya, berarti ada software engineering dengan data engineer dan data engineering. Jadi masuknya nanti ke data scientist, software engineering masuknya menjadi software engineer gitu ya. Nanti profilnya lebih ke software engineer aja ya, karena kalau software engineer itu kan coding gitu ya, intinya coding, desain dan seterusnya. Kalau misalnya teman-teman matematiknya kurang bagus gitu ya, statistiknya kurang oke, ya memahami persamaan juga kurang pas, jangan ngambil topik ini ya untuk tugas akhir gitu ya. Karena biasanya kalau kita mau lihat, kalau saya mau tugas akhir, topik apa sih gitu ya. Nah, topik itu kita bisa lihat mata kuliah informatika mulai dari tahun ketiga dan tahun keempat. Tapi yang mata kuliah informatika ya, bukan agama, bukan bahasa Indonesia gitu ya. Kalau agama ya salah jurusan, berarti harusnya masuk jurusan agama gitu ya. Tapi yang dijadikan tugas akhir ya mata kuliah software engineering ya, yang tadi ya ada pemodelan, analisis dan lain-lain. Mata kuliah ini dan teman-teman juga, oh, AIG, kalau AIG dia belajar machine learning ya. Terus nanti ada mata kuliah software quality, ada mata kuliah software testing dan lain-lain. Nah, itu bisa dipilih menjadi topik tugas akhir. Oke, seperti biasa, kalau di mata kuliah saya pasti akan ada tujuan ya yang harus kita capai. Ini sekali lagi materinya sama dengan reguler pagi gitu ya. Penilaiannya sama, standarnya sama, yang beda itu ya paling cara mencapainya aja yang beda ya. Nah, tujuannya tiga, sekilas ya. Jadi kenapa harus disamakan? Karena sebenarnya reguler sore dan pagi itu ya sama-sama kelas reguler gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah sama-sama kelas reguler, hanya memang jam kuliahnya saja yang berbeda gitu ya. Makanya nggak boleh kurikulumnya dibuat berbeda. Jadi itu harus satu kurikulum. Nah, itu sih alasannya ya. Oke, jadi ada tiga tujuan. Yang pertama, tentu saja mata kuliah ini tujuannya untuk memahami apa itu data warehouse dan data mining. Nah, di mata kuliah ini terbagi menjadi dua materi utama sebenarnya. Ada yang namanya data warehouse dan ada yang namanya data mining. Di kampus lain ya, itu biasanya mata kuliah ini sekitar 3 atau 4 SKS di prodi kampus lain. Tapi di kita hanya 2 SKS. Makanya agak padat sebenarnya dan tugasnya lumayan ya, karena hanya 2 SKS ya. Hanya 2 SKS, maka tugas dan lain-lainnya itu terpaksa ya dikerjakan di rumah itu. Untuk reguler pagi aja sih, kalau reguler sore udahlah gitu. Nanti ya udah, ya kita teori dan pembahasan aja untuk teorinya nanti. Nah, karena ada dua, maka dalam 14 pertemuan ini sebenarnya pertemuan efektifnya 14-14-nya gitu ya.
Tapi nanti akan dibagi dua, data warehouse itu hanya dua pertemuan saja gitu ya. Sisanya itu data mining. Jadi memang seperti itu. Ya, sebenarnya data warehouse ini diawali dari prerequisite-nya adalah mata kuliah basis data. Jadi basis data dulu yang dipelajari, baru belajar data warehouse. Nah, kemudian dari data warehouse baru kita belajar data mining. Tapi tidak hanya cukup dari data warehouse, data mining itu memerlukan keterampilan machine learning atau AI, kan teman-teman udah belajar AI gitu ya, kecerdasan buatan. Kemudian membutuhkan keterampilan di bidang statistik, lalu diperlukan keahlian di bidang kalkulus ya atau matematik. Ya, ada tiga itu untuk data miningnya gitu ya. Nah, yang kedua, mengetahui tahapan-tahapan dan teknik-teknik yang digunakan dalam data warehouse dan data mining. Teknik data warehouse itu sebenarnya simple, nggak banyak. Langkah-langkahnya juga cukup sederhana, tapi memang teknologi yang dibutuhkan itu yang kompleks gitu ya. Jadi kita nggak ngomongin teknologinya nanti gitu ya. Nah, kalau data mining ini tahapannya panjang gitu ya. Makanya dia pertemuannya lebih banyak nanti di data mining dan membutuhkan pemahaman yang lebih dalam daripada data warehouse. Lalu yang ketiga, mampu mengimplementasikan teknik-teknik di dalam data warehouse dan data mining. Jadi kalau di data warehouse itu nanti ada istilah extract, transform, dan load atau ETL. Yaitu lebih mudah dipahami dan strukturnya gampang ya kalau teman-teman ngerti basis data. Nah, kalau data mining itu prosesnya panjang, mulai dari data preparation, data preprocessing, data transformation, teknik data mining, terus evaluation, dan seterusnya gitu ya, panjang jalannya. Jadi itu adalah tiga tujuan dari mata kuliah ini. Aturan perkuliahan masih sama gitu ya, ini nggak usah dilihat ya, diabaikan saja. Karena kita online, berarti bisa sinkronus, asinkronus. Perkuliahan dianggap hadir semua ya karena ada rekamannya ataupun nanti direkam. Kemudian pengerjaan tugas, kuis ya dan UTS UAS harapannya dikerjakan gitu ya karena untuk administrasi penilaian. Lalu absen gitu ya. Jangan lupa untuk selalu absen di e-learning karena itu juga kaitannya dengan administrasi karena biasanya itu e-learning itu dicek gitu ya. Dicek ada nggak absensinya gitu ya kan takutnya nanti kalau terjadi visitasi atau terjadi penilaian untuk masalah akreditasi ternyata pas dibuka absennya nggak ada gitu ya. Nah itu jadi masalah juga gitu ya. Oke itu aja aturan perkuliahannya sama aja dengan yang tadi gitu ya dengan yang kelas saya semua mulai dari AKPL pemodelan PL sampai yang sekarang. Ntar ini saya belum absen biar nggak lupa saya absen dulu ya nih absen mana ya ini kayaknya ini. Oke. Nilai sama gitu ya. Nilainya sama, nggak boleh dikurangin standarnya. Jadi yang bisa kita lakukan tetap ya, bagaimana cara mencapai ini, apa yang kita bisa lakukan untuk mencapai ini. Gitu ya. Nah, untuk penilaian, ya karena kehadiran dianggap hadir semua, maka 10% sudah ada di tangan. Jadi kalau saya nilai, biasanya semua kehadiran itu 100% semua, nilainya 100 semua. Nanti tinggal dikalikan 10% gitu ya, dari total penilaian. Dan ada tugas kuis, mungkin nanti tugasnya diganti kuis aja sama dengan yang tadi karena tugasnya itu lumayan berat dan biasanya tidak kelompok gitu ya. Jadi kuis aja. Kalau yang reguler pagi itu nggak ada kuis gitu ya, dia tugas saja. Kemudian UTS dan UAS, semuanya pilihan ganda ya. Ehm, harus dikerjakan. Jangan lupa ya, ini harus dikerjakan. Nah, mata kuliah ini juga tidak ada praktikumnya, gitu ya, nggak ada praktikumnya. Kalau yang kemarin itu kan saya minta hasil praktikum dibawa ke teori ya biar sekali kerja aja untuk mata kuliah praktikum dan teori. Tapi kalau yang ini karena nggak ada praktikumnya ya udah mau nggak mau kita kerjain untuk mata kuliah ini aja gitu ya. Oke, ini materi yang akan kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah data warehouse dan data mart. Data warehouse itu ada sejarahnya, gitu ya. Nanti kita akan ceritakan juga sejarahnya secara detail. Intinya kenapa ada data warehouse? Karena banyaknya data yang beredar saat ini, gitu ya.
Data dari perusahaan, data dari internet, ya semua itu adalah data. Nah, dengan data yang banyak itu tidak ada ilmu yang mengelolanya dulu gitu ya. Maka muncullah yang namanya data warehouse. Itu adalah suatu praktis ya, teknis dan keilmuan yang digunakan untuk mengolah data itu. Ya, kalau misalnya kita ngelihat tren yang sekarang itu sudah menuju ke big data gitu ya. Big data itu dasarnya data warehouse. Nah, kemudian ada data mart. Data mart itu sebenarnya data warehouse juga, tapi dipecah berdasarkan divisi atau unit yang membutuhkan. Jadi data warehouse dan data mart ini banyak digunakan oleh organisasi gitu ya, oleh perusahaan. Tapi perusahaannya harus gede ya, karena untuk menjalankan sistem berbasis data warehouse dan berbasis data mining itu memerlukan orang yang kompeten ya di bidangnya. Siapa orangnya? Ini data analis biasanya gitu. Kalau kita belajar database kemarin, ada nggak orangnya? Ada, namanya database administrator gitu ya. Jadi database administrator role-nya dengan data analis itu beda. Ya, itu adalah dua role yang berbeda. Nah, kalau ini orangnya siapa? Data analis. Gitu ya. Kemudian yang kedua kita bahas data warehouse design dan teknologinya. Ada bahas teknologinya, tapi kita nggak akan nyobain teknologinya. Karena kalau data warehouse itu kita memerlukan komputer yang sangat bagus ya untuk nyobain itu, gitu ya. Kemudian ada data mining. Nah, ini data mining. Di dalam data mining itu ada istilah yang namanya knowledge discovery from data. Ya, knowledge discovery from data. Ini adalah langkah-langkah yang kita pakai untuk data mining itu sendiri. Atau kalau dalam buku yang kita pakai ini adalah nama lain daripada data mining ya, KDD ya, knowledge discovery from data. Nah, di situ ada beberapa langkah, ada yang namanya pre-processing data, terdiri dari tadi ya, attribute selection, data transformation ya, dan seterusnya. Itu banyak nanti. Kemudian data mining itu sebenarnya tujuannya ada dua. Yang pertama dipakai untuk prediksi, gitu ya. Kayak jadi kita punya data nih, data ini kita pakai untuk memprediksi sesuatu. Misalnya saya punya data mahasiswa, di mana data mahasiswa itu punya atribut, misalnya keaktifan organisasi, nilai, IPK, jenis kelamin, dan lain-lain. Ya, saya pakai data itu untuk memprediksi apakah mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu atau tidak dari data itu, gitu ya. Nah, itu saya pakai untuk prediksi berarti. Jadi kalau ada mahasiswa baru yang masuk, kita lihat data historinya kayak gimana. Misalnya kita lihat data historinya sampai tahun kedua, berarti ada data 4 semester gitu ya. Nah, kita bisa proyeksikan kira-kira mahasiswa yang memiliki pola kayak gini itu bakalan lulus tepat waktu atau tidak nantinya, berdasarkan histori-histori sebelumnya yang pernah terjadi, gitu ya. Nah, itu namanya prediksi. Prediksi itu akan menggunakan klasifikasi nanti di sini. Dan menggunakan regresi, tapi regresinya nggak kita bahas detail karena regresi itu di mata kuliah metode numerik gitu ya detailnya. Kita ke klasifikasi aja, tapi nanti tetap disinggung ya regresi itu karena regresi itu yang diprediksi itu adalah angka. Jadi misalnya saya punya data histori emas, data penjualan. Saya pengen memprediksi kira-kira bulan depan harga emas berapa. Jadi yang diprediksi itu adalah data numerik gitu ya. Itu kita menggunakan teknik regresi namanya. Tapi kalau yang saya pakai tadi untuk memprediksi apakah mahasiswa tepat waktu atau tidak lulusnya, itu datanya kategori. Nah, itu kita pakai klasifikasi. Data dalam data mining itu hanya ada dua jenis itu aja. Datanya kalau nggak numerik, kategori gitu ya. Dua itu aja. Dan bentuk datanya pun hanya data tabel. Data tabel itu data yang diperoleh dari basis data relasional, itu aja. Beda nanti kalau teman-teman dari AIG, datanya bisa macam-macam ya, tapi dia lebih fokus ke machine learningnya. Nah, metode yang kita pakai ini sebenarnya metode machine learning ya dari AI, tapi dia digunakan di data mining, gitu ya. Lalu ada asosiasi. Ini juga untuk mendeskripsikan. Ini deskripsi ya, dan cluster itu deskripsi. Nah, klasifikasi ini mengelompokkan, tapi pengelompokannya bisa dipakai untuk prediksi. Klasterisasi ini juga sama-sama ngelompokin, tapi ngelompokinnya cuma untuk mendeskripsikan data aja. Saya punya data nih, data ini tuh kira-kira ada informasi tersembunyi nggak sih di dalamnya?
Nah, kita lakukan klasterisasi. Jadi cuman menjelaskan data, kalau klasifikasi untuk memprediksi gitu ya. Nah, kalau asosiasi ini menjelaskan hubungan antar item. Biasanya digunakan untuk transaksi, item transaksi, apapun itemnya. Contoh yang paling sering muncul di buku itu adalah pembelian di keranjang belanja, ya, market basket. Misalnya kalau orang beli kopi dan susu, maka dia beli teh gitu ya. Nah, itu adalah asosiasi itu. Ya, tujuannya apa asosiasi ini? Agar nanti kita bisa membuat suatu kebijakan. Oh, kalau setiap orang belanja, misalnya ada 1.000 orang yang belanja, ada 1.000 orang yang belanja. Kemudian dari 1.000 itu kita punya pola konsumen. Pola konsumennya itu ada 300 orang yang kalau beli kopi dan teh maka dia beli susu. Nah, kalau kita dapat pola itu, berarti kita bisa bikin kebijakan gitu ya. Misalnya kebijakannya kita taruhlah kopi, susu, dan teh itu berdekatan gitu ya. Nah, agar apa? Agar kita mendapatkan keuntungan yang lebih lagi untuk kedepannya gitu ya. Nah, itu adalah asosiasi itu. Dan kalau ada materi lain akan ditambahkan, tapi nggak ada sih sejauh ini karena materinya udah padat ini. Yang tadi harusnya 3 atau 4 SKS gitu ya, di kita cuma 2, jadi harus dipadetin nih materinya. Kayaknya nggak ada materi tambahan. Oke, nah referensinya ini ada 2 yang saya pakai untuk data warehouse. Kalau mau lebih detail teknis data warehouse-nya ada di William Imnon gitu ya, Building a Data Warehouse edisi keempat. Kalau teori aja bisa baca yang ini, yang data warehousing fundamental. Untuk data mining sendiri pakai yang Ian Witten. Ini ada machine learning tools-nya. Nanti mungkin kita juga akan coba toolsnya karena toolsnya data mining yang Ian Witten ini menggunakan tools WK berbasis Java, jadi masih bisa dijalankan di komputer kita gitu ya. Tentunya data yang kita olah dikit aja, kalau datanya banyak komputer kita nggak kuat juga gitu ya. Lalu untuk teori itu ada di bukunya Jia Wehan dan Michael Camber, itu Data Mining Konsep and Teknik edisi kedua. Ini sebenarnya ada edisi keempatnya, ini ada edisi ketiga ya. Ada edisi yang baru, cuman nggak jauh beda sih ya edisi itu. Nah, ini semua adalah referensi yang kalau saya selalu pakai referensi itu yang semua orang pakai gitu ya, nggak cuma di Unjani doang gitu ya, bahkan di luar negeri juga pakai gitu ya. Jadi nggak cuma di kita doang pakai referensi itu, semua orang pakai di ITB pakai, di TELU pakai gitu ya. Terus di luar negeri, di kampus-kampus di Inggris, di Eropa pakai semua referensinya sama aja gitu ya. Ya agar kita bisa ya satu saat mungkin kalau kita jadi data analis misalnya kita harus bekerja dengan orang luar negeri ya kita memiliki dasar referensi yang sama gitu ya. Jadi gapnya nggak jauh gitu ya. Walaupun referensinya sama tetap gapnya jauh sih. Ya biasanya kan kalau orang luar itu kan budaya membacanya tinggi ya. Kalau kita kan ya gitulah gitu ya. Tetap kalah sih ya. Referensi sama juga kalah. Kalau referensinya beda ya kalah jauh gitu. Jadi kalau kalau saya sih lebih lebih suka pakai referensi yang global ya daripada pakai referensi apa referensi yang cuman kita doang yang pakai gitu ya. Oke, seperti biasa pengantar. Sebelumnya ada pertanyaan? Nggak ada sih pasti. Aman Ada ya? sedikit Pak dari Oh saya ada, punya ya pertanyaan. boleh boleh. Silakan. Perbedaan data analis sama sistem analis lebih kompleks mana Pak? Pekerjaannya Pak? Kalau sistem analis itu secara role biasanya kadang mengarah ke software designer, kadang mengarah ke ke sistem ke requirement gitu ya. Antara itu gitu ya. Kalau kita ngomongin skill, tentu skillnya beda ya. Kalau kemarin sistem analis itu kalau arahnya ke arah bisnis analis, berarti dia harus bisa ngomong gitu ya, bisa negosiasi dan lain-lain. Kalau sistem analisnya diarahkan ke software designer, maka dia harus bisa berkreasi gitu ya kan desainer kan harus kreatif gitu ya. Nah, kalau data analis berarti matematik. Matematik, statistik, nah itulah. Nah, jadi sekarang tinggal pilih aja. Sebenarnya kalau dari sisi pekerjaan sama aja sih ya beban kerjanya. Yang membedakan itu skill sebenarnya, skill spesifik. Nah, boleh disesuaikan mau jadi data analis atau mau jadi sistem analis gitu ya. Itu aja sih bedanya. Karena kalau sistem analis nggak akan ngomongin rumus, nggak akan ngomongin rumus, machine learning nggak akan ngomongin itu gitu ya. Gitu sih.
Lagi mungkin pertanyaannya. Kalau nanya gajinya gedean mana? Sementara ini gedean data analis ya. Sementara ini. Cuman kalau kita ngomongin peluangnya gimana gitu ya. Nah, peluang itu kalau ada 1.000 orang yang ngelamar ke satu perusahaan ya, biasanya komponennya itu 1:20 gitu ya. Data analisnya cuma butuh 1 orang aja gitu ya. Tapi software developernya butuh 20 gitu. Lebih sih kadang-kadang 1:30 gitu ya. Karena data analis itu nggak butuh orang banyak gitu ya. Nggak butuh banyak orang. Tapi kalau software developer butuh banyak orang. Nah, kalau kita dari software developer itu kan ada programmer, ada sistem analis gitu-gitu ya. Nah, itu juga ada perbandingannya lagi. Programmer pasti lebih banyak daripada sistem analis atau software design gitu ya. Jadi kalau pengen peluang masuk perusahaannya besar, jadi programmer. Tapi karena dia banyak dan sebenarnya pekerjaan programmer itu tidak sulit ya. Karena dia hanya bukan ya memang hanya sih kalau dalam bukunya dia cuman ada desainnya nih terus dia realisasikan cuman itu doang gitu ya. Artinya dia bukan konseptor. Kalau konseptor itu kan si sistem analisnya gitu ya, software desainer itu konseptor. Nah, itu aja sih. Tapi kalau gaji gedean mana? Gedean data analis sementara ini. Kalau software developer gajinya gede mana? Sistem analis yang gede gajinya daripada programmer. Nah, gitu. Gitu ya. Kalau dari sisi pekerjaan sama aja kok, nggak ada pekerjaan yang mudah dan susah gitu ya. Kalau kita bisa, karena gini, kalau kita bisa kerjain kan jadi mudah gitu ya. Kalau nggak kita kerjain ya susah gitu ya, itu aja sih. Jadi kalau dibandingin mana yang susah, tergantung bisanya apa. Semua pekerjaan mudah kalau bisa dikerjakan. Kalau nggak bisa dikerjakan, susah. Oke, ada lagi mungkin pertanyaannya? Tidak ya, aman ya. Oke, kalau ini tadi role-nya data analis ya, role-nya. Kalau mau jadi apa AI engineer itu harusnya ke AIG, tapi ya susah sih. Lebih mudah data engineer daripada AI engineer gitu ya. AI engineer itu lebih ribet. Tergantung lagi sih sebenarnya tergantung. Kalau memang bisa nguasain matematik, statistik gitu-gitu ya. Oke, nah ini pengantar kuliah seperti biasa kita melihat apa yang kira-kira kita akan pelajari nih dalam satu semester ini gitu ya. Nah, karena kita ngomongin data warehouse dan data mining, artinya kita akan mulai dari data gitu ya, dua-duanya. Ya, data itu banyak, banyak banget gitu ya. Tapi kalau kita lihat value-nya atau nilainya, kalau data itu kecil ya. Kenapa coba? Karena memang data itu kalau tidak diapa-apain, nggak ada nilainya ya. Saya punya data mahasiswa di Unjani. Sudah gitu ya, saya simpen, udah gitu ya, sampai situ doang gitu ya. Nggak ada nilainya. Tapi begitu data diubah menjadi informasi, nah itu baru ada nilainya gitu ya. Naik nilainya. Tapi data dari menjadi informasi itu jadi sedikit gitu ya. Misalnya saya punya 1 juta data mahasiswa nih. Apakah akan jadi 1 juta informasi juga? Belum tentu, gitu ya. 1 juta data. Misalnya informasi yang saya cari adalah siapa saja mahasiswa yang memiliki IPK di atas 3. Nah, berarti kan dari 1 juta itu belum tentu 1 juta kan? Bisa jadi cuma 200 gitu ya. Atau cuma 2.000 gitu ya. Yang IPK-nya di atas 3 gitu ya. Ya, jadi jumlah ya dari atas ke bawah itu menunjukkan besaran kalau ini value ya, keuntungannya. Nah, mengubah data menjadi informasi itu adalah tugasnya sistem informasi. Kalau kita ngomongin teknologinya itu berarti database gitu ya. Jadi kalau kita belajar database itu buat apa sih? Buat menyimpan data dan mengubah bentuknya menjadi informasi. Kan kalau kita ngomongin database kan ada banyak bahasanya ya. Ada yang pertama data manipulation language misalnya apa aja bahasanya insert, update, delete, dan select gitu ya. Nah, select itu kan mengubah informasi data menjadi informasi kan. Kalau insert berarti collecting data kan. Delete juga menghapus data kaitannya dengan data. Update juga mengubah data kaitan dengan data. Select itu mengubah data menjadi informasi. Nah, selain data manipulation language, kita ngomongin banyak tuh bahasa di database.
Kita ngomongin data definition, ada create, alter, gitu ya. Kita ngomongin transaction control, language, itu ada commit, rollback, itu semuanya berkaitan dengan data, gitu ya. Nah, lalu informasi itu dijadikan knowledge, gitu ya. Nah, kira-kira mahasiswa tadi yang IPK-nya di atas 3 itu, apa yang dia lakukan, gitu ya? Apa yang dia lakukan sehingga IPK-nya bisa di atas 3? Ya, kita cari kebiasaannya, gitu ya. Nah, nanti dari kebiasaan itu muncullah suatu kebijakan. Oh, ternyata misalnya kebijakannya untuk beasiswa misalnya. Oh, ternyata syarat beasiswa itu adalah mahasiswa yang IPK-nya di atas 3 gitu ya. Kebijakannya cuma satu tuh gitu ya. Pengetahuannya misalnya 2, informasinya 1.000, datanya 1 juta gitu ya. Tapi makin ke atas, walaupun kebijakannya satu ya, value-nya tinggi gitu ya. Nah, bagaimana cara mencapai itu? Kalau ingin mencapai sampai informasi dan pengetahuan, kita gunakan data warehouse. Tapi untuk menciptakan sampai dengan kebijakan kita perlu data mining, gitu ya. Nah, tapi ini kaitannya dengan kedataan ya, karena data mining dan data warehouse itu kaitannya dengan kedataan dan dengan organisasi. Kan kalau wisdom, kebijakan itu kan kaitannya dengan organisasi ya, entah organisasi pemerintah, perusahaan, atau apapun, itu ada kaitannya dengan kebijakan. Tapi kalau levelnya hanya sampai pengetahuan, ini belum tentu perusahaan, karena setiap orang boleh memiliki knowledge gitu ya. Tapi karena kita targetnya kebijakan, ini adalah transformasi mengubah data menjadi kebijakan gitu ya. Kita memanfaatkan data menjadi kebijakan. Untuk apa? Untuk menghasilkan value tadi gitu ya, yang lebih besar. Tujuannya ya untuk organisasi gitu ya tentunya. Value ini macam-macam ya, bisa uang, tenaga, biaya, apapun lah gitu ya. Kerugian bisa ditekan dengan kebijakan gitu ya. Jadi kan ya value-nya tinggi gitu ya. Oke, nah ini adalah database yang kita kenal. Ya. Kalau kita runut sejarah, yang ditemukan database dulu, baru data warehouse. Kenapa? Karena data warehouse itu memerlukan data digital, gitu ya. Nah, data digital tuh masuknya dari mana? Kalau dalam organisasi ya, itu berarti masuknya kan dari database ya. Makanya kita sebut database itu sebagai data operasional area, area operasional. Data masuk, data dihapus, data diubah, data ditampilkan, data manipulation di sini gitu ya. Jadi collecting datanya di sini, makanya dia disebut sebagai operasional area. Kita ngomongin sistem akademik itu di operasional area gitu ya. Sistem pembayaran di operasional area. Sistem apapun yang ada transaksi dengan interaksi ke user ya, ini user ya. Itu semuanya namanya operasional area. Ini adalah database nih gitu ya. Nah, kalau kita mau melihat posisi data warehouse itu ada di mana, ada setelahnya gitu ya. Kalau data warehouse itu interaksinya ada juga dengan user, tapi bukan collecting data. Data itu tetap didapat dari sini, ya. Nanti ada yang namanya staging area. Nah, staging area inilah yang namanya nanti akan ada ekstrak, transform, dan load. Diekstrak datanya, sumber data yang banyak ini diekstrak, ditransformasikan menjadi bentuk yang berbeda, lalu di-load ke data warehouse. Sehingga data warehouse itu akan memiliki 3 data. Yang pertama metadata. Metadata itu apa? Data yang menjelaskan data. Ya, data misalnya gini, ada data atribut namanya harga barang. Nah, harga barang tuh ada metadatanya tuh. Misalnya variabelnya adalah integer, panjangnya berapa gitu ya. Kemudian timestampnya, di generate kapan dan seterusnya itu namanya metadata. Kemudian ada data mentahnya, raw data. Misalnya susu harganya 5.000 itu raw data namanya data mentah gitu ya. Kemudian ada data summary. Data summary itu misalnya penjualan di bulan ini adalah 800 juta. Nah, itu summary kan dari penjualan transaksi. Jadi ada 3 ini nanti digabung jadi satu tuh kita simpen disebut dengan data warehouse. Nah, data warehouse ini menyimpan semua data histori dari perusahaan yang pernah singgah di area operasional. Gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu sudah menerapkan area operasional selama 50 tahun, maka data warehouse ini data selama 50 tahun itu, ya.
Nah, kalau misalnya perusahaan itu kan dia punya kebijakan ya, kalau nggak salah setiap 20 tahun datanya dihapus gitu ya. Karena kalau dia nyimpen data terus, ya rugi di ini ya, rugi di hardware, rugi di operasional gitu ya. Nah, data di sini boleh dihapus, data di sini nggak boleh gitu ya. Jadi kalau data di sini selalu harus mencatat semua histori itu. Ya, kalau di sini datanya penuh misalnya atau karyawannya sudah resign, misalnya data karyawan nih dia udah pensiun, statusnya biasanya diubah dari aktif menjadi pensiun. Misalnya udah meninggal, datanya dari pensiun jadi meninggal. Terus udah 20 tahun nih data itu nyimpen di sini. Ya karena memang nggak akan dipakai lagi dengan pertimbangan menyimpan data 20 tahun itu perlu cost, maka data itu dihapus. Di sini boleh dihapus dengan segala kebijakan itu. Nah, di sini nggak boleh, tetap aja harus ada di sini. Nah, di sini data mart nih. Data mart ini nanti bagian dari data warehouse yang nanti akan dikelola oleh unit atau divisi masing-masing di perusahaan. Nah, contohnya di sini divisi inventory, divisi sales, penjualan, ya, purchasing dan seterusnya. Boleh nggak pakai data mart? Boleh gitu ya. Nanti akan ada perbedaan, ada keuntungan dan kerugian kenapa harus pakai data mart dan tidak. Nah, ini ke user langsung boleh nggak? Boleh aja. Nah, untuk dipakai buat apa sih ini? Dipakai untuk analisis. Kalau prodi sistem informasi, biasanya mereka akan bikin yang namanya AIS. AIS itu Executive Information System. Jadi misalnya saya pemimpin perusahaan. Kan kalau kita di perusahaan itu kan ada operator, itu biasanya operasional, dan ada eksekutif ya yang bikin kebijakan gitu ya. Nah, biasanya di- bentuknya dashboard nih. AIS itu dashboard gede. Misalnya dalam kampus itu rektor gitu ya. Jadi rektor tuh bisa ngelihat secara langsung, oh jumlah mahasiswa Unjen itu berapa banyak, jumlah peluruhan berapa persen gitu ya, jumlah dosen berapa banyak, terus mana dosen yang karirnya stuck, mana yang karirnya harus naik. Nanti dari keuangan juga yang punya kebijakan, misalnya direktur divisi keuangan juga bisa ngelihat mana dosen yang seharusnya bisa naik gajinya, mana dosen yang begini dan seterusnya gitu ya. Nah, itu namanya AIS, Executive Information System. Biasanya yang bikin AIS itu adalah anak-anak dari SI, ya, dari sistem informasi. Kemudian bisa untuk reporting dan nah di mining. Nah, data mining itu ada di sini gitu ya. Jadi setelah data warehouse, kita data mining itu ada di sini. Dipakai buat apa sih data mining? Ya tadi, dipakai untuk memprediksi gitu ya, atau untuk mendeskripsikan data yang ada di sini. Gitu ya. Jadi di data mining itu bisa kita prediksi misalnya, oh kalau tren emas kayak gini gitu ya, misalnya data emas ada di sini, kira-kira harga emas bulan depan berapa? Nah, itu ada di sini. Ya, kalau di sini data mahasiswa dan semuanya, data mahasiswa, data kehadiran, absensi dan lain-lain, saya ingin memprediksi mahasiswa itu kira-kira kalau polanya kayak gini bisa lulus tepat waktu atau enggak. Nah, itu ada di sini. Nah, semua ini sebenarnya dipakai untuk eksekutif, untuk pertimbangan mengambil keputusan gitu ya. Karena targetnya ke kebijakan kan nanti ya, ke kebijakan. Nah, kita lingkupnya ini gitu ya. Strategic area namanya. Kalau operational area itu dari database yang kalian pelajari gitu ya. Kalian juga berapa kali apa ngerjain aplikasi gitu ya, bikin aplikasi tugas besar itu operational area. Nanti kerja praktek juga operasional area. Atau bagi teman-teman yang programmer ya ada project bikin aplikasi apa itu semuanya ke operasional area. Karena project yang ini biasanya lebih mahal. Nah, ruang lingkup kita ini gitu ya. Yang ini ya. Ini data warehouse-nya ya. Ini data miningnya gini. Data mining. Jadi data di sini itu bisa dari data, sebenarnya bisa aja dari database langsung ya, dari database ke sini. Tapi nanti proses yang ini tuh lebih susah jadinya. Lebih enak dari data warehouse ya. Karena kita di DSE, maka kita fokusnya di teks. Nah, kalau AIG itu nanti memanfaatkan machine learning itu bisa image, voice, data tabular, dan lain-lain. Kalau kita di DSE itu cuma teks saja. Atau data tabular ya. Lebih ke data tabular, bukan teks, data tabular ya. Karena kita tidak belajar NLP nantinya ya. Kita data tabular aja.
Nah, jadi ini tuh sebenarnya data yang berasal dari data warehouse. Nah, data itu yang mana yang harus kita pilih? Kita kan milih dari data itu kita kita mau ngapain sih gitu ya. Maka ada yang namanya proses selection. Nah, selection ini mengubah data menjadi target data. Jadi ini data, ini data, ini data, ini data, ini data, ini data. Ya data semua sih sebenarnya gitu ya. Cuma nanti mengubah data menjadi knowledge gitu ya. Nah, di selection ini apa saja sih metodenya atau tekniknya? Ada information gain dan lain-lain. Information gain ini statistik ya, metode statistik. Jadi mau nggak mau ada statistiknya di sini. Satu aja yang kita bahas, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Kemudian dari target data harus diubah dulu menjadi pre-proses data, data yang sudah diproses. Nah, tekniknya namanya pre-processing. Ini ada binning, regresi, repairing data, dan lain-lain, anotasi, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya ada statistiknya, ada peluangnya, ada regresinya juga gitu. Ini banyak di sini. Nah, dari situ kita akan ubah datanya menjadi transform data, data yang udah ditransformasikan. Itu ada smoothing, normalisasi, dan lain-lain gitu ya. Namanya proses transformation. Nah, kenapa harus kita transformasikan? Karena data mining ini kan ada tiga nih, ada asosiasi, ada cluster, dan klasifikasi. Nah, ketiga data ini bentuk datanya beda-beda sebagai input ya, ini inputnya kan. Maka untuk menyesuaikan kita akan melakukan cluster, klasifikasi atau asosiasi, datanya harus ditransformasiin dulu gitu ya. Sehingga nanti apakah data itu dipakai untuk asosiasi, untuk cluster atau untuk klasifikasi. Nah, proses itu kita namakan dengan data mining. Outputnya adalah pola ya, seperti yang saya bilang tadi kan kita punya pola gitu ya. Kalau asosiasi kan polanya beli kopi, beli susu, maka beli teh. Kalau mahasiswanya lulus tepat waktu atau tidak, polanya misalnya gini, semester 1 algoritmanya A, semester 2 database-nya A, semester 3 mata kuliah apa A dan A. Kalau empat-empat ini A, berarti kemungkinan dia bisa lulus tepat waktu itu kan dari pola gitu ya. Lalu klaster juga ada polanya. Oh, ternyata nilai IPK dan prestasi itu memiliki hubungan yang dekat. Nah, itu kan pola tuh gitu ya. Cluster itu kan mengelompokkan ya, ada hubungan antar atributnya. Makanya disebut sebagai pattern di sini. Jadi data diubah menjadi pola. Nah, pola ini kita evaluasi atau kita interpretasikan. Kalau sifatnya deskripsi, kita interpretasi berarti kita terjemahkan maksudnya apa. Nah, itu deskripsi data tuh. Tapi kalau akurasi, seberapa akurat dia kan gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita lakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu dengan cara apa? Mengukur akurasi, mengukur error, kalau regresi ya, F-measure dan lain-lain. Nah, sehingga pattern itu setelah kita evaluasi jadi knowledge gitu ya. Dan nanti knowledge ini kita bisa pakai untuk wisdom tadi kebijakan. Gitu ya. Jadi panjang prosesnya untuk yang data mining. Oke, nah gitu kira-kira gitu ya. Gambaran utama lah ya dalam mata kuliah DWDM ini.